sebelumnya selamat datang kembali di podcast kita. Jadi sekarang kita kebagian bersama Kementerian Seni dan Olahraga. Iya. Jadi sebelumnya lebih dekat dengan BEM ini merupakan program dari Kementerian Komunikasi yang merupakan media penyampaian aspirasi, pertanyaan, saran, kritik ataupun pendapat tentang BEM oleh seluruh elemen KBM Universitas Masum. Sebelumnya program ini menggunakan metode live chatting di akun resmi Line BEM. Tetapi untuk sekarang kami menggunakan sosial media YouTube untuk melaksanakan program kerja ini dengan metode podcast yang disiarkan secara langsung di YouTube channelnya BEM dengan seluruh pengurus sesuai dengan yang ditentukan. Iya, halo Tete, Akang. Hai. Iya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman semua yang belum kenal nih, kan tak kenal maka tak sayang ya Teh Kang. Jadi boleh memperkenalkan diri dulu, dari siapa boleh Kang Teh? Dari siap kementeriannya aja dulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Ayu Nur Sawitri. Saya jurusan komputerisasi akuntansi semester 5 reguler, dan saya menjabat menjadi Menteri Seni dan Olahraga. Dan saya Adi Rustandi, jurusan Sistem Informasi semester 3 reguler, dan saya di sini menjabat sebagai staf Menteri Seni dan Olahraga. Iya, itu mungkin untuk angkatan kemarin yang baru KPAM dan tahun sebelumnya udah tahu Teh Sarah dan Kang Adi kan. Jadi apa Teh waktu KPAM Teh? Jadi tatip. Oh iya, tatip kan. Iya. Langsung aja Teh. Oh iya. Maaf. Oh iya. Mungkin boleh Teh dijelasin dulu nih. Jadi prokernya dari proker dan wewenangnya dari Menteri Seni dan Olahraga itu apa sih Teh? Boleh dijelasin sama Kang Adi ya? Iya, Bu. Oh, oke. Jadi dalam Menteri Seni dan Olahraga itu ada beberapa yang kami pegang. Yang pertama itu adalah mengatur jadwal atau mengawasi dan bertanggung jawab atas unit kegiatan mahasiswa atau yang namanya UKM. Terus yang keduanya juga itu menyelenggarakan kegiatan Pekan Seni dan Olahraga Kampus yang disebut Porskam, dan juga Maksum University Cup atau MUC, ya itu Kang. Oh iya. Ya, jadi kalau misalkan mohon maaf. Iya. Jadi kalau misalkan UKM itu kalau ada keluh kesah itu langsung gitu ke kita. Kalau misalkan Porskam nih yang kayak bakalan coming soon di bulan November minggu kedua. Dari minggu pertama sih lebih tepatnya. Buat teman-teman juga jangan lupa yang belum daftar Porskam, secepatnya daftar ya. Betul banget. Iya, soalnya kita banyak banget apa sih namanya? Perlombaan-perlombaannya banyak banget. Misalnya nih yang lagi rame Among Us kan tuh, itu dari kita doang nih yang ada. Jadi jangan lupa daftar nih kelas-kelasnya. Iya. Terus? Iya. Langsung aja ke pertanyaan Teh. Boleh. Jadi ini banyak banget yang nanya nih Teh, apalagi kan ada Tete dan baru Akang. Mulai udah ada. Iya, udah banyak banget. Alhamdulillah Banyak banget yang nanya nih. Nih ini nih kan dari Mas Seo ini kan yang memegang UKM nih. Nah, kan sekarang tuh lagi pandemi nih Teh, kuliah pun tidak efektif dan sebagainya. Itu gimana Teh UKM kita di Masum University ini gimana selama pandemi ini? Silahkan Kang Adi. Ya mungkin yang pertama kita selama pandemi kemarin ya Kang, yang awal kita mulai lockdown, kita itu tetap mengawasi kegiatan UKM meski itu cuman lewat via chat atau WhatsApp dengan langsung ke ketua UKM-nya. Cuman dalam kementerian kami juga beberapa minggu ke belakang kami itu berencana. Jadi dalam setiap 2 minggu sekali UKM itu ada pertemuan yang namanya offline. Oh iya. Jadi soalnya kan gitu. Soalnya kan yang sekarang itu ada mahasiswa baru yang baru gabung juga ke UKM. Jadi ya kami berupaya merancang jadwal juga untuk tetap muka. Ya mungkin selebihnya ada dari Teh Sarah. Jadi setiap 1 tahun sekali kan ada pertemuan UKM ya. Jadi antara Mas Seo sama
ketua UKM-nya. Jadi nanti kita runding nih biar nggak bentrok jadwalnya. Terus mahasiswa walaupun cuma satu tapi bisa mengikuti beberapa UKM gitu loh. Biar nggak bentrok, terus nggak bentrok juga sama mata kuliah. Jadi masih aman-aman aja gitu loh dengan kondisi pandemi yang sekarang. Terus intensitas offline-nya kan berkurang gitu. Terus sekarang juga awal bulan November ini kan offline-nya bakalan dikurangin lagi tuh. Jadi ya agak mikir lagi sekarang. Gitu teman-teman. Oh iya, paling lanjutan dari yang tadi ya Teh. Jadi kan kemarin open recruitment nih. Itu gimana Teh? Kan kalau tahun-tahun sebelumnya itu open recruitment kan langsung nih. Apakah gara-gara kita sekarang banyaknya offline, open recruitment itu terganggu nggak dari setiap UKM-nya? Open recruitment Porskam? Enggak, open recruitment si UKM-nya, yang daftar UKM-nya. Alhamdulillah ya Kang, makin melonjak. Jauh 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Malah pandemi ini lebih banyak yang berminat UKM daripada tahun sebelumnya. Ya mungkin bisa jadi karena mereka jenuh di rumah lah, mungkin nggak tahu. Pokoknya untuk rekrutmen UKM yang sekarang itu lebih banyak dibanding tahun kemarin. Alhamdulillah. Semoga tetap istiqomah. Amin. Semoga sampai terakhir ya Teh. Jangan cuma gara-gara awal aja. Jadi gabutnya berfaedah mungkinnya daripada di rumah. Goler-goler doang kayak rebahan. Jadi mendingan ikutan UKM. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa kalau yang belum ikutan UKM bisa langsung daftar aja ya Teh setiap UKM-nya. Soalnya UKM kita tuh banyak kan Teh. Boleh mungkin ada yang belum tahu UKM kita ada apa aja nih? UKM-nya ada KSI, CC, basket. Basket itu masih buat teman-teman ini ya, sedikit buat teman-teman yang mau basket tapi belum ada kabar, itu kita masih vakum dulu karena pelatihnya masih mau ganti kan Kang. Jadi harus nyari dulu yang benar-benar bakalan pelatih yang istiqomah juga. Selain anggotanya gitu. Terus volley, badminton, terus apa lagi ya, masih banyak lagi ya kan? Masih ada lagi. Iya tuh, jadi buat teman-teman lainnya lah. Dan buat teman-teman yang belum daftar atau ada yang belum ikutan UKM harus ikutan supaya kita menjadi mahasiswa yang tidak apatis. Iya betul. Iya Teh, ada pertanyaan selanjutnya nih, mau dari Teh Iis Kamis katanya. Mau nanya nih Kang, berarti ke Akang katanya. Apakah ada proker terbaru yang akan dilaksanakan oleh Maseo di luar jadwal proker yang dijadwalkan? Terima kasih, semangat Maseo. Makasih. Iya, makasih banyak. Dari siapa tadi? Teis ya? Teis. Makasih banyak. Mungkin kalau misalkan untuk proker kita masih dalam tahap perancangan juga ya. Karena kita juga masih akan melaksanakan proker yang udah dalam ada schedule-nya gitu. Itu yang paling utama akan kita laksanakan. Betul. Jadi soalnya ngebuat proker itu tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Betul sekali, harus perlu perancangan yang matang kan Teh, supaya si prokernya juga bagus. Nah gitu, biar nggak bentrok juga sama proker-proker menteri yang lainnya. Iya gitu. Kan kita banyak kementeriannya, jadi harus benar-benar dijadwalin ya Teh. Iya betul. Iya gitu. Terus ada yang mau nanya lagi nih, katanya apakah ada kriteria khusus untuk menjadi Maseo katanya. Ada yang nanya gitu. Berarti ini pertanyaannya dari maba nih, anonim nih. Ada nggak ya? Sebenarnya kalau misalkan untuk kriteria khusus itu nggak ada. Yang penting itu satu, si orang tersebut ikut UKM, karena memang pada dasarnya seluruh BEM itu wajib ikut UKM. Jadi betul, agar mengaktifkan satu sama lain. Kalau misalkan masalah karakteristik khusus, yang penting saya ngerekrut Kang Adi pun itu bukan karena ini, tapi ada feel yang memang nanti juga menteri yang akan selanjutnya menjabat itu punya feel masing-masing gitu untuk milih staf menterinya. Jadi tidak ada kriteria khusus, yang penting ikutan UKM dan aktif tentunya ya di kampus. Gitu. Untuk jadi BEM itu ya harus aktif gitu tuh buat teman-teman. Oh iya, terus ini nih, ada yang nanya lagi, apa ada kesulitan menjalankan proker dalam pandemi ini? Kan dari prokernya kan gede-gede semua kan dari Maseo ini. Apakah ada kesulitan gak Teh, Kang?
Ya mungkin adalah kesulitan ya, mungkin yang pertama itu masalah perizinan dalam pandemi ini. Soalnya kan yang namanya kampus juga tidak bisa sembarangan mengasih izin untuk kegiatan mahasiswanya. Yang pertama itu mungkin dari situ sih, perizinan lapangan atau outdoornya yang mungkin sekarang agak sulit itu. Terus kayak kemarin yang MUC itu yang masuk MUC. University Cup, kita harus membatalkan kegiatan tersebut 1 minggu sebelum hari H. Jadi hal tersebut harus dibatalkan karena pandemi yang memang pemerintah pusat pun tidak mengizinkan kita untuk terus berlangsung gitu kegiatannya. Dan kayaknya kalau misalkan sekarang pandeminya udah cepat-cepat berakhir gitu ya, insya Allah tahun depan ada. Tapi kalau misalkan enggak, ya mungkin tahun depannya lagi. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan lah pandemi ini cepat berakhir juga. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Soalnya kan MUC ini adalah acara yang sangat gede ya Teh, sangat besar untuk di Masum ini. Apalagi udah tingkat Jabar, kita udah kemana-mana, pesertanya udah jauh-jauh kan buat ikutan Masum University Cup ini gitu. Jadi semoga aja tahun depan ada bisa terlaksana. Amin. Oh iya, ada yang nanya lagi nih, Kang Teh, apa sih suka dukanya menjadi Maseo? Suka dukanya? Ngerasain suka duka nggak Kang? Bingung sih kalau di sana ditanyain kayak gitu. Kalau misalkan sukanya ya suka-suka aja ya. Soalnya udah memang kewajibannya, pasti punya tanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya. Kalau misalkan dukanya karena pakai rasa sayang iya. Misalkan pakai rasa sayang jadi nggak ngerasa ada dukanya sih, karena memang kalau misalkan saya nggak ada dilengkapin sama Kang Adi, begitupun sebaliknya. Wah, saling melengkapi sekali Akang Teteh ini ya. Iya, Teteh ini banyak sayangnya. Kasihan saya. Iya gitu teman-teman. Jadi gitu suka dukanya, dari nggak ada dukanya, lebih banyak sukanya dari Maseo ini. Terus ini ada yang nanya lagi nih, pernah ngeluh nggak sih Kang Teh dalam menjalankan proker? Pernah nggak Kang? Pribadinya mungkin nanyanya lebih ke pribadinya. Alhamdulillah selama menjalankan dari Maseo tidak ada kata mengeluh sih. Sebenarnya apapun bakalan kita bisa lewati kalau misalkan kita bisa bersama gitu yang lalu. Ada teman Teh. Gimana tadi pertanyaannya? Pernah nggak ngeluh pas dalam menjalankan proker? Ngeluh sih enggak, cuman karena benar-benar di dalam organisasi itu kan harus ada time management ya, dimana kita harus ngebagi waktu ngebagi waktu antara kuliah, keluarga, dan organisasi. Paling yang kayak gitunya sih yang bikin kita harus bagi benar-benar dimana waktu nongkrong juga, waktu main, waktu organisasi, terus tugas juga, yang dimana kita harus ngerjain tugas juga saat berorganisasi, yang kayak gitu paling. Apalagi kalau misalkan udah semester akhir, ya sudahlah mengikuti alurnya gitu. Ini ada yang nanya, anonim juga, kakak Maseo deg-degan nggak? Gimana? Deg-degan nggak sekarang? Iya. Oh enggak, biasa aja. Enjoy kita kan biasa aja buat. Kang Adi nggak tahu. Deg-degan nggak? Enggak, biasa aja. Soalnya udah biasa di depan kamera, jadi lebih terbiasa. Iya. On cam terus ya Teh. Iya. Oh iya, ini ada buat ini sih, minta pesan katanya. Pesan untuk maba yang ingin menjadi Maseo Teh. Pesannya? Iya, kan mungkin banyak dari maba-maba yang ngefans mungkin ke Teteh sama Akang jadi pengen jadi Maseo gitu kan. Ada pesan gak sih buat maba-maba nih, terutama gitu dari Maseo sendiri? Aduh. Ya, Teh. Dari aja. Dari dua-duanya. Iya. Oh iya, oke, siap. Untuk lebih tepatnya, kalau misalkan harus memaksa diri untuk kenal sama orang lain, walaupun sebenarnya bukan keinginan, tapi karena tuntutan kayak gitu. Jadi berorganisasi itu
belajar yang memang tidak diajarkan oleh kampus, yang harus kita, dimana kita harus aktif, harus mengenal orang yang gak kita kenal, harus ramah sama orang yang gak kita kenal, dan harus memanage beberapa kegiatan yang memang sebenarnya awalnya juga saya bingung gitu ya, karena saya perpindahan kan, saya perpindahan menteri, dan ada gember-gembernya di mana jangankan untuk menjadi karakter Mas Seo, untuk saya mengenal staf menteri saya pun butuh waktu yang lama gitu loh. Kayak gitu sih. Dari Akang sendiri nih, dari pesan buat mabanya. Pesan buat mabaya mungkin tetap istilahnya kalau misalkan kalian mau menjadi anggota dari kami mungkin kedepannya gitu sebagai staf, ya mungkin tetap semangat juga, terus aktif juga dalam UKM-nya, tingkatkan pokoknya, ikutilah organisasi gitu. Yang namanya organisasi itu beda lah dengan yang lain. Pokoknya apa yang kata tadi Teh Sarah itu betul, kampus itu tidak akan mengajarkan yang namanya istilahnya organisasi itu bakal mendapatkan ilmu yang beda gitu dibanding dengan di kampusnya. Iya betul, jadi organisasi itu memang benar-benar kita harus nyari sendiri ya, Teh. Yang kayak Teteh tadi bilang kayak harus dipaksakan gitu. Kalau kita nggak mau maju ya nggak bisa gitu. Jadi tuntutannya kita pengen maju ya pasti bisa gitu. Terus kalau misalkan menjadi anggota BEM itu bukan berarti kita teh orang yang paling perfect gitu daripada seluruh mahasiswa. Kebetulan aja diamanahkannya kita. Jadi bukan berarti yang kan BEM yang paling depan, enggak juga. Tapi memang kebetulan kita yang paling terlihat. Jadi kalian untuk aspirasi yang kayak gitu juga boleh ke DPM Geningkang. Iya betul. Iya gitu, jadi pesan-pesannya itu buat teman-teman terutama yang maba-maba, dengerin pesan-pesannya, itu keren-keren semua. Iya, ada pertanyaan lagi. Oh iya. Bentar. Oh iya, ini ada info dari kita. Insya Allah bulan depan kita akan launching sosial media asli bikinan kampus, yang namanya Gue Banget ya namanya. Jadi, nah selain untuk jadi di sosial media itu kita ada info kampus, langsung semuanya ada di situ, kayak info nilai, info perwalian dan sebagainya, itu nanti bakal ada di aplikasinya. Jadi tunggu si aplikasinya gitu. Launchingnya coming soon ya. Terus jangan lupa juga daftar ini Porskam ya. Iya. Jangan lupa. Oh ya, dan ada info lagi, insya Allah minggu depan ya Teh, kita ada seminar ke KWU dan pendidikan. Jadi buat teman-teman harus nonton juga nanti seminarnya ya. Iya. Betul sekali. Terus ini ada pertanyaan lagi dari adalah ya. Bagaimana tindakan Mas Seo dalam menindak kasus UKM yang dibekukan karena kekurangan anggota? UKM yang dibekukan, sebenarnya kalau misalkan kurang anggota itu kita tidak akan membekukan UKM tersebut gitu ya. Malah kita gimana caranya untuk nge-up anggotanya, minimal kalau misalkan BEM itu harus ikut dulu UKM itu semua. Jadi seluruh anggota BEM yang mengaktifkan, sehingga si anggota yang akan selanjutnya naik itu bakalan kelihatan gitu loh. Jadi memang BEM akan mendominasi, tapi kita berlaku sebagai mahasiswa umum, bukan sebagai BEM-nya gitu. Nah itu, jadi bakal tetap aktif gitu ya, walaupun tidak, maksudnya anggotanya sedikit pun harus tetap aktif gitu ya. Iya gitu. Karena merintis itu kan pasti butuh waktu yang lama. Iya betul sekali. Sini ada yang nanya lagi nih, apa tindakan Mas Seo dalam menghadapi orang malas? Boleh Teh. Bingung ya. Gimana Kang? Iya. Jadi bagaimana tindakan Mas Seo dalam menindak kasus UKM? Bukan. Mana tadi? Oh iya. Iya, apa tindakan Mas Seo dalam menghadapi orang malas? Mungkin kupu-kupu iya, mahasiswa kupu-kupu, sedangkan kan dari Mas Seo sendiri kan sudah menyediakan dan memprogramkan untuk semuanya aktif kan Teh. Itu gimana sih menurut Akang Teteh?
tindakannya apa yang akan dilakukan? Sebenarnya sulit sih. Soalnya yang namanya malas itu biasanya kan karakter dari dari setiap orang. Tapi kalau misalkan saya gitu ya, saya biasanya kalau misalkan mau mengajak orang itu biasanya saya suka kumpul di luar sama teman-teman juga, ya mungkin dengan sedikit perbincangan, terus rangkulan dari saya pribadi juga. Tapi saya tidak mengatasnamakan dari Mesio juga, cuman tetap mengatasnamakan bahwa saya itu mahasiswa umum. Seperti jadi, itu sih kalau misalkan lebih ke merangkul ya Kang. Dari tongkrongan itu langsung merangkul gitu. Apa ya? Merangkul secara halus. Iya. Halus tapi iya. Ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan Teteh bilang Teteh perpindahan dari kementerian lain. Kan sebelumnya Teteh itu dari Kementerian Komunikasi ya, bareng sama saya. Sekarang pindah jadi Maseo. Terus ada yang nanya nih, ada kesulitan nggak pindah kementerian? Terutama buat Teh Sarah nih yang ini pindah. Untuk kesulitan mungkin kesulitan itu terjadi karena kita ketidaktahuan kan ya, kurangnya pengetahuan tentang menteri tersebut. Jadi saya lebih expert di bidang komunikasi daripada di bidang seni dan olahraga, karena memang untuk UKM saya pun seninya cuma sedikit, olahraga juga enggak gitu ya. Cuman pas kemarin perpindahan ketika Teh Yunita naik menjadi Wapresma, otomatis saya dipindah alihkan jadi Maseo gitu. Emang pertamanya sulit karena memang saya benar-benar nggak tahu gitu ya yang ada di dalamnya Maseo itu apa. Cuman alhamdulillah Teh Yunita pun mau membimbing dan Kang Adi pun mau membantu untuk kita sama-sama belajar juga. Saya juga bilang sama Kang Adi, bukan berarti saya menteri saya yang lebih tahu, tapi memang kita harus tetap sama-sama belajar gitu loh untuk memajukan kementerian sendiri agar lebih, bukan untuk mendominasi tapi agar terlihat nggak terlalu buta gitu loh tentang pengetahuan ke UKM-nya juga, apalagi harus ngerangkul UKM yang memang saya benar-benar nggak tahu semuanya, tapi alhamdulillah teman-teman UKM pun enak untuk diajak kerjasama gitu loh, dan kita selalu satu pemikiran sama UKM gitu. Tuh, jadi teman-teman, alhamdulillah itu mah nggak ada ya istilahnya, mungkin pertamanya sulit tapi sekarangnya udah alhamdulillah gitu. Terus ini ada yang nanya nih, Kak mau nanya, kalau mau jadi Kementerian Seni dan Olahraga apa harus mengikuti semua UKM olahraga? Katanya gitu tuh. Ada nggak? Sebenarnya gini ya, ya mungkin yang pertama kalian itu istilahnya aktif dalam UKM-nya, nggak harus semua kalian ikuti, soalnya kan kalian juga punya waktu untuk kuliah, punya waktu, pokoknya ada waktu pribadi juga kan. Yang terpenting itu tetap aktif di UKM dan juga aktif di kampusnya. Itu sih. Untuk harus olahraga juga enggak, karena saya juga olahraga cuman hoki, terus seninya dari Padus, KSI, terus UKM saya apalagi ya Kang? Pokoknya 4 kalau nggak salah, saya UKM ngambil UKM 4, terus Kang Adi 1, walaupun Kang Adi 1 tapi kan tetap jadi Maseo. Yang penting kita punya teman dari UKM itu, jadi untuk berkomunikasi lebih mudah. Iya, relasinya juga. Lebih tepatnya kita masuk seluruh grup UKM sih, jadi kalau misalkan ada apa-apa kita bisa komplain atau kontrol langsung gitu. Tuh gitu teman-temannya, daripada kita banyak juga tapi nggak bener ya Teh ya. Mendingan misalnya kita punya 2 atau 1 tapi kita fokus dan aktif di situ, mendingan kayak gitu daripada kita ikutan UKM semua tapi yang jatuhnya asal ada nama aja gitu kan. Mendingan 1 tapi fokus. Istiqomah. Iya, istiqomah. Ini nih ada pertanyaan lagi. Bentar. Apa saja sih inovasi-inovasi baru di tahun ini di Kementerian Seni dan Olahraga? Inovasi barunya. Inovasi baru di tahun ini ya? Iya, buat angkatan kita. Kalau inovasi itu sebenarnya belum ada, cuman untuk kepemimpinan UKM paling saya lagi fokus sama Kang Adi ngurus UKM biar si anggotanya tetap aktif. Terus ya balik lagi untuk keanggotaannya, jadi
tetap benar-benar bekerja sama banget, langsung turun lapangan juga. Jadi kalau misalkan ada keluh kesah kita sharing langsung gitu loh. Jadi nggak yang asal kita tahu di atas tapi nggak tahu bawahnya kayak gimana, nggak gitu juga. Iya, gitu teman-teman. Ini ada yang nanya lagi, kriteria mahasiswa seperti apa yang kemungkinan besar bisa terpilih menjadi anggota BEM, khususnya Kementerian Seni dan Olahraga? Balik lagi ya, nggak ada yang spesial. Yang penting mah satu, mau belajar. Belajarnya seperti apa teh? Yang ya mau belajar, kayak misalkan karena sama-sama nggak tahu, jadi kalau misalkan ada apa-apa kalau misalkan ada apa-apa mending ditanyain gitu, jangan sotoy juga. Yang kayak gitu sih. Itu juga berlaku untuk seluruh menteri. Attitude lebih utama. Ya gitu teman-teman. Ini ada yang nanya lagi, mungkin ke pertanyaan terakhir ya teh, soalnya waktunya sudah tidak. Ini Kang teh, kemungkinan dimulainya kegiatan UKM kapan ya? Udah mulai ya? Udah mulai. Dari kapan itu teh? Dari minggu lalu. 2 minggu lalu itu pertemuan pertama UKM. Iya. Itu semuanya udah mulai berarti? Bertahap. Jadi minggu pertama UKM A, B, C, terus minggu kedua D dan selanjutnya gitu. Terus nanti kalau misalkan minggu ketiga balik lagi ke pertemuan UKM minggu pertama. Minggu pertama lagi. Baiklah. Itu teman-teman, jadi itu info-info dari Kementerian Maseo, terutama dari UKM ya. Iya betul. Soalnya memang dari Menteri Maseo ini, Kementerian Seni dan Olahraga ini memang memegang si UKM semuanya. Jadi istilahnya ini gegeduknya UKM dari Universitas Masum gitu kan. Mungkin cukup ya teh, soalnya waktunya juga terbatas. Mohon maaf sebelumnya, mungkin yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, soalnya ini pertanyaan banyak banget yang ngirim, jadi nggak semuanya kita bisa jawab ya, mohon maaf sekali lagi. Mungkin terima kasih untuk Akang Teteh yang sudah bersedia podcast lebih dekat dengan BEM, untuk lebih dekat dengan mahasiswa Masum. Dan jangan lupa nonton yang selanjutnya, ada kementerian selanjutnya. Hari ini ada 4 kementerian yang akan podcast, jadi stay tune di YouTube channelnya kita. Jangan lupa follow juga Instagram kita yang bagi yang belum, di @bem_masum. Terus ada juga, jangan lupa subscribe YouTube channelnya BEM serta yang universitas. Mungkin sekian dari kami. Satu lagi, boleh? Iya, boleh. Jangan lupa daftarin kelas kalian untuk Porskam X Pekan Pendidikan, dan selanjutnya ada Menteri Pendidikan yang akan menerangkan tentang Pekan Pendidikan juga. Iya, betul. Jadi jangan lupa ya. Sekian mungkin ya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.